Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, kemarin kita sudah belajar penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan juga perkalian pecahan. Nah, kita akan belajar hari ini pembagian pecahan. Nah, sebelum kita mulai, kita ingat lagi ya tentang jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan itu yang pertama ada pecahan biasa, yaitu contohnya 3/4. Lalu ada pecahan campuran, contohnya 2/1/4. Lalu ada juga pecahan desimal, berarti 0,25% atau per 100, contohnya adalah 1% atau 1/100. Lalu ada juga per mil yang artinya per 1000, di sini contohnya adalah 25 per mil atau 25 per 1000. Nah, kenapa Ibu bahas dulu tentang jenis-jenis pecahan? Karena sebelum kita mulai belajar tentang pembagian pecahan, kita akan belajar dulu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dan juga sebaliknya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mari kita mulai ya. Yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini Ibu sudah punya satu contoh. Misalkan di sini kita punya pecahan 15/4 atau 15/4. Ya, kita bagi. 15/4 itu bisa 3, yang paling mendekati dari 15 dibagi 4 itu bisa 3. Kita ingat ya. Nah, kita kalikan seperti pembagian biasa. 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Kita kurangi ya. 15 dikurangi 12 itu hasilnya adalah 3. Nah, kamu ingat-ingat ya. Hasilnya adalah atau sisanya adalah 3. Lalu selanjutnya berarti 15 dibagi 4 itu bisa 3, kita simpan 3-nya di depan. Lalu ternyata 3 dikali 4 itu hasilnya 12, kita kurangi, ada sisanya nih, sisanya adalah 3. Nah, sisa ini kamu simpan di atas sebagai pembilang. Lalu pembaginya 4 kita simpan di bawah sebagai penyebut. Ibu ulangi lagi ya. 15/4. Kita bagi 15 dibagi 4 bisa 3. 3 dikali 4 12, kita kurangi, sisanya adalah 3. Nah, 3-nya kita simpan di depan, sisa pengurangan kita simpan di atas, dan pembaginya kita simpan di bawah. Jadi hasil pecahan biasa dari 15/4 adalah 3/4. Paham ya? Lalu sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini Ibu punya satu contoh pecahan campuran. Pecahannya yaitu 21/2. Cara mengubahnya mudah, yaitu cukup mengalihkan penyebut dan bilangan yang utama. Berarti 2 dikali 2 lalu ditambahkan dengan pembilang. 2 dikali 2 ditambah 1. Ibu ulangi ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. Berarti 2 dikali 2, 4 ditambah 1 jadi 5/2. Kita lihat contoh yang kedua ya. Di sini Ibu punya pecahan 4/3/5. Kita kalikan 5 dikali 4 ditambah 3. 5 dikali 4 20 ditambah 3 jadi 23/5. Mudah ya, tinggal kamu kali lalu tambahkan. Nah, sekarang kita akan belajar pembagian pecahan. Di sini Ibu punya satu contoh soal. Yang pertama, 7/8 dibagi 3/4.
Nah, untuk mengerjakan pembagian pecahan ini mudah. Jadi, kamu tinggal mengubah jadi perkalian. Tapi ada syaratnya, yaitu kita harus membalik pecahan yang belakang. Kita lihat ya, jadi 7/8 dibagi 3/4 sama dengan 7/8 dikali 4/3. Jadi kita balik ya. Yang pembilang menjadi penyebut dibalik. Yang bagian belakangnya saja. Kita kalikan. 7 dikali 4, 28. 8 dikali 3, 24. Ternyata masih bisa diperkecil ya. Sama-sama dibagi 2. Berarti 28 dibagi 2, 14. 24 dibagi 2, 12. Ternyata 14/12 itu masih bisa kita bagi lagi. Berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita punya hasil yaitu 7/6. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya atau bagian atasnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita ubah jadi pecahan campuran ya. Berarti 7 dibagi 6 bisa 1. Kita kurangi 7 kurangi 6 sisanya 1. Jadi 1/6. Paham ya? Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 3/5 dibagi 1/7. Kita ubah jadi perkalian dengan syarat pecahan yang belakang kita balikan. Berarti 3/5 dikali 7/1. Berarti 3 dikali 7, 21. 5 dikali 1, 5. Nah, kita punya hasil 21/5. 21/5 juga kita ubah jadi pecahan campuran. Berarti 21 bagi 5 itu bisa 4. 4 dikali 5 itu 20. Berarti kita kurangi ya. 21 dikurangi 20 sisanya 1. Jadi hasil dari 21/5 kita ubah jadi pecahan campuran yaitu 41/5. Paham ya? Nah, di sini kita sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lalu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, dan juga kita sudah belajar tentang pembagian pecahan. Sekarang kita latihan soal ya. Yang pertama, soal 1 itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada 3 soal ya. Lalu yang kedua, ubahlah pecahan campuran berikut ini menjadi pecahan biasa. Dan yang ketiga, hitunglah pembagian pecahan berikut ini. Nah, tadi materinya sudah Ibu sampaikan. Jika ada yang masih kamu belum paham, kamu boleh ulangi lagi videonya sampai kamu paham, atau kamu masih bisa bertanya pada Ibu. Jangan lupa hasilnya kumpulkan seperti biasa. Jangan telat, harus disiplin ya. Selamat mengerjakan.